Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh warga belajar di PKBM Wina Kota Cirebon. Pada malam hari ini kita akan kembali belajar mengenai pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan modul Bangkitlah Bangsaku. Pada unit 1 mengenai perjuangan bangsaku. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada malam hari ini, silahkan warga belajar untuk mengamati gambar berikut yang Ibu tampilkan pada slide. Baik, setelah mengamati gambar berikut ini, kita akan membahas tentang perlawanan fisik sebelum tahun 1908. Bahwa kesuburan Indonesia dengan hasil bumi, terutama rempah-rempahnya yang melimpah, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara luar, menyebabkan bangsa asing berbondong-bondong datang ke Indonesia. Kemudian kekuasaan asing masuk dan menduduki wilayah Indonesia. Dan sejak saat itu pula bangsa Indonesia mengalami penindasan dan pemerasan karena pemerintah kolonial Belanda saat itu memang menginginkan rempah-rempah yang sangat melimpah dari negara Indonesia. Semenjak itu pula bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Yang diduduki adalah suatu kerajaan, maka rakyat di kerajaan tersebut melakukan perlawanan. Apabila pemerintah kolonial Belanda menjajah pada suatu kerajaan, maka rakyat di kerajaan tersebut melakukan perlawanan. Kemudian apabila yang dijajah atau yang didudukinya adalah suatu daerah atau suatu pulau, maka rakyat di daerah atau di pulau tersebut mengadakan perlawanan. Dan pemimpin perlawanan itu dapat berasal dari golongan raja, bangsawan, ulama, atau juga petani. Kemudian ada juga nama-nama pahlawan bangsa Indonesia yang berjuang gigih dalam melawan penjajahan. Pada abad itu terdiri dari Sultan Agung di tahun 1645 dari Mataram, kemudian juga ada Sultan Ageng Tirtayasa dan Kitapa dari Banten pada tahun 1650, dan ada pahlawan Hasanuddin dari Makassar tahun 1660, dan ada pahlawan Iskandar Muda dari Aceh pada tahun 1635. Dan juga ada Untung Suropati dan Trunojoyo dari Jawa Timur pada tahun 1670. Kemudian pahlawan-pahlawan pada tahun 1817 dari Maluku terdiri dari Patimura, kemudian ada Badarudin dari Palembang, ada Imam Bonjol dari Minangkabau, ada Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, ada Jelantik dari Bali, Pangeran Antasari dari Kalimantan, ada Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro, Tengku Umar pada Perang Aceh pada tahun 1871, kemudian ada Anak Agung, ada Sisinga Mangaraja dari Tanah Batak pada tahun 1900. Perlawanan tanpa koordinasi. Perlawanan yang gagah berani itu dilakukan karena didorong oleh rasa cinta yang besar terhadap tanah air Indonesia. Perlawanan secara fisik terhadap kekuasaan penjajah pada masa sebelum abad tersebut, sebelum tahun 1908, itu memang masih bersifat kedaerahan. Tidak ada koordinasi dan persatuan antar daerah. Kemudian kelompok yang satu terpisah dari kelompok yang lain, dan hal itu sangat menguntungkan bagi para penjajah. Sehingga ada politik adu domba yang dikenal dengan David et Impera. Perlawanan bangsa Indonesia dipatahkan satu persatu oleh musuh, dan bangsa tidak berhasil untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Penindasan dan pemerasan terus berlangsung, sehingga penderitaan rakyat Indonesia semakin berkepanjangan
karena terbelenggu oleh penjajahan. Di sini adalah sebagai sebuah bentuk perlawanan tanpa koordinasi, sehingga tidak ada keberhasilan untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Karena dilatar belakangi perlawanan tanpa koordinasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian politik etika pemerintahan kolonial. Penderitaan bangsa Indonesia yang begitu panjang menimbulkan simpati dari beberapa orang Belanda, di antaranya Van de Penter. Pada tahun 1899, Van de Penter menyampaikan gagasannya tentang balas budi atau politik etika. Ia juga menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Dan hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Di antaranya cara itu adalah dengan melaksanakan irigasi atau pengairan, imigrasi, perpindahan penduduk, dan edukasi atau pendidikan bagi rakyat Indonesia. Ini disebut adalah dengan trilogi Van de Penter. Kemudian dalam trilogi Van de Penter itu adalah yang pertama mengenai irigasi atau pengairan. Dilaksanakan, tetapi yang utama adalah untuk mengairi perkebunan-perkebunan swasta asing dan milik pemerintah kolonial, bukan untuk mengairi sawah atau ladang milik rakyat. Kemudian yang kedua adalah emigrasi, perpindahan penduduk. Ini dilaksanakan terutama bagi penduduk yang mau menjadi kuli kontrak di perkebunan-perkebunan swasta asing atau milik pemerintah kolonial Belanda, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan yang ketiga adalah edukasi atau pendidikan. Ini juga diadakan atau dilaksanakan tetapi terbatas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan swasta. Pendidikan ini pun diselenggarakan hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi yang cakap atau yang pandai dan murah, bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Lahirnya golongan terpelajar. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan pendidikan hanya untuk tingkat pendidikan rendah. Didirikan juga sekolah-sekolah tingkat menengah dan pendidikan tinggi untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Sehingga pendidikan yang sangat dibatasi itu melahirkan golongan terpelajar. Di antaranya adalah siswa-siswa sekolah dokter Jawa atau Stovia, School Thought of Leading Van Inland's Arsen, bagaikan senjata makan tuan bagi pemerintah kolonial Belanda. Karena golongan terpelajar itu menjadi pelopor pergerakan nasional dan pelopor menggerakkan masyarakat. Bagaimana caranya untuk melawan Belanda melalui organisasi yang teratur dengan semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa golongan terpelajar itu telah menunjukkan pemikiran dan rasa nasionalisme, bagaimana caranya untuk bisa mengusir pemerintah kolonial Belanda dari negara kesatuan Republik Indonesia untuk menghentikan penjajahan mereka, kekuasaan mereka di negara Indonesia. Di sini menunjukkan bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting untuk melahirkan sebuah kerjasama, untuk menunjukkan adanya ikatan, adanya kesamaan dalam pemikiran. Itulah arti penting dari pendidikan. Karena dalam pendidikan itu telah melahirkan golongan-golongan terpelajar yang berpikir bagaimana caranya menjadikan Indonesia merdeka dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia tahun 1908. Pada tahun ini lahir organisasi modern pertama yaitu Budi Utomo, Dr. Sutomo atas ide dan dorongan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan kelahiran Budi Utomo menjadi pendorong berdirinya organisasi-organisasi yang lain untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Dan pada tahun tersebut merupakan masa kebangkitan nasional sebagai masa mulai berkembangnya kesadaran nasional, kemudian masa perintis dalam pergerakan nasional. Kemudian perjuangan melawan penjajahan tidak lagi dilakukan secara fisik dan bersifat kedaerahan, tetapi mulai dirintis menggunakan organisasi modern yang bersifat nasional secara menyeluruh. Kemudian setelah Budi Utomo
Lahirlah organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Tengah Islam pada tahun 1911 dan berubah nama menjadi Sarekat Islam yang didirikan oleh seseorang intelektual dari Surabaya, yaitu Hos Cokro Aminoto. Kemudian pada tahun 1912 ada Indonesia Party dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Deus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Dan Ki Hajar Dewantoro ini merupakan bapak pendidikan Indonesia yang saat ini pemikiran-pemikirannya merupakan materi dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian bermunculan pula organisasi-organisasi politik, perkumpulan-perkumpulan pemuda, dan semakin menguatnya kesadaran nasional untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.